Musik adalah salah satu yang disukai anak. Maka jelas saja jika dengan alunan musik yang ceria disertai lirik yang mengandung unsur mendidik tersebut sudah lama dimanfaatkan untuk bermain dan belajar bersama anak. Namun sangat disayangkan tidak semua lagu anak yang dianggap bernilai positif. Seperti 7 lagu anak berikut ini yang diteliti maknanya justru jauh dari unsur mendidik, yakni penciptaan awalnya terinspirasi dari sebuah tragedi ataupun kejadian mengerikan, maupun liriknya bermakna kekerasan bahkan berujung kematian yang tidak akan pernah diduga akan menjadi populer sebagai lagu anak. Langsung saja, On The Spot akan membahas 7 lagu anak yang sebenarnya mengerikan yang semuanya berasal dari mancanegara. Diawali dengan lagu anak berjudul London Bridge is Falling Down, atau berarti jembatan London telah runtuh. Lagu anak ini kerap dinyanyikan di sekolah dasar di Amerika Serikat yang mengisahkan tentang pembangunan jembatan. Falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. Begitulah lirik lagunya. Lagu yang biasanya dinyanyikan oleh 2 orang dengan menyatukan tangan mereka membentuk lengkungan. Kemudian anak-anak lainnya berlarian melewati lengkungan itu. Di akhir suatu bait di lagu ini, tangan kedua orang tersebut sengaja diturunkan, lalu anak terakhir yang melewatinya akan tertangkap di dalamnya. Tak disangka, jika lagu anak dengan permainannya tersebut menggambarkan cerita menyeramkan, di mana diduga jembatan London dibangun dengan praktek hukuman immerment. Immerment adalah istilah yang digunakan untuk memenjarakan seseorang sebagai bentuk dari eksekusi mati, yakni dikurung dalam sebuah bangunan berdinding dan dibiarkan meninggal akibat kelaparan serta dehidrasi. Dan tradisi immerment itu dilakukan karena kepercayaan pada masyarakat Eropa kuno yang percaya bahwa bangunan akan berdiri lebih kokoh setelah pelaksanaan hukuman mati ini. Selanjutnya adalah lagu berjudul Teru Teru Bozu. Teru Teru Bozu adalah boneka tradisional Jepang yang dibuat untuk menangkal cuaca buruk, yakni hujan. Biasanya boneka ini dibuat dengan menggunakan kertas tisu atau bisa juga dengan kain putih hingga membentuk kepala, lalu digambar panca indera layaknya wajah manusia. Boneka ini pun biasanya digantung di dekat jendela atau di pohon. Setelah selesai memasang boneka Teru Teru Bozu tersebut, kemudian anak-anak menyanyikan lagunya yang dengan harapan cuaca esok hari akan cerah. Yang menjadi tidak mendidik dari lagu ini adalah terdapat 2 bait yang dinilai negatif. Yang pertama yaitu Watashi no negai wo kita nara ame osake wo tanto no maso, yang artinya adalah jika kau mengabulkan permintaanku, kita akan minum sake atau minuman yang diperuntukkan orang dewasa. Dan baitan terakhir adalah Sorete mo kumute naitetara sonata no kubi wo chunto kirozo, yang berarti tetapi jika tetap hujan turun, lalu aku akan memenggal kepalamu. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. When she comes, she'll be coming round the mountain adalah lirik dari penggalan lagu anak yang sebenarnya mengerikan berikutnya. Lagu tersebut berasal dari lagu yang sangat populer pada zaman perbudakan dahulu kala yang berjudul When the Chariot Comes. Kedua lagu When the Chariot Comes dan She'll Be Coming Round the Mountain ini memiliki persamaan dalam struktur lagu, melodi, dan bahkan satu kalimat yang sama yang sering diulang, yaitu When She Comes. Dalam lirik aslinya menyebutkan jika sang pencipta akan kembali ke bumi suatu hari nanti dengan mengendarai sebuah kereta kuda. Dan ketika sang pencipta datang ke bumi, itulah yang dinamakan hari kiamat. Dan memang benar adanya jika lagu ini memang diciptakan untuk menyambut hari di mana semua kehidupan manusia berakhir di dunia. Lanjut ke kisah di balik lagu anak yang sebenarnya mengerikan, yakni Here We Go Round the Mulberry Bush. Lagu yang populer di kalangan anak-anak di Inggris ini pertama diperkenalkan oleh mantan gubernur Wakefield R.S. Duncan. Duncan menyebutkan lagu tersebut di dalam bukunya yang berjudul Here We Go Round the Mulberry Bush, The House of Correction 1595, H.M. Prison, Wakefield, yang dirilis pada tahun 1995 lalu. Lagu ini bukanlah hasil ciptaannya,
melainkan Duncan menemukan lagu Here We Go Round the Mulberry Bush pertama kalinya ketika ia mengunjungi penjara Wakefield di Inggris. Kala itu Duncan bertemu dengan seorang tahanan wanita yang diduga menderita penyakit mental tengah menyanyikan lagu tersebut. Mendengar alunan lagu itulah, Duncan secara spontan membayangkan dirinya tengah bergandengan tangan dengan anak-anaknya. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face on a cold and frosty morning. This is Beralih ke lagu anak yang ditulis pada tahun 1840 silam berjudul Blue Tail Fly. Blue Tail Fly itu sendiri merupakan lalat penghisap darah yang biasanya mewabah di wilayah pertanian. Dengan perkembangan zaman, lagu Blue Tail Fly ini mengalami perubahan khususnya bagian judul, tetapi tidak merubah isi dari lagu aslinya. Hingga lagu yang paling diminati oleh anak-anak adalah berjudul Jimmy Craig Corn and I Don't Care. Lagu tersebut mengisahkan tentang seorang budak yang tidak bahagia dengan hidupnya. Sehari-hari si budak hanya melayani tuannya dan mengikuti sang tuan yang tengah berkuda sambil mengusir lalat-lalat penghisap darah yang berterbangan di sekitar tuannya itu. Dan hingga akhirnya seekor lalat menggigit kuda yang dikendarai oleh sang tuan. Lalu kuda itu pun kaget dan melompat yang menyebabkan sang tuan jatuh dan terbunuh. Blow the Man Down merupakan lagu anak yang sebenarnya mengerikan berikutnya. Walaupun lagu menceritakan tentang kehidupan pelaut ini memiliki beberapa versi lirik, namun yang dikenal adalah lirik yang menyebutkan Black Bowler. Black Bowler tersebut merupakan nama sebuah kapal pada abad ke-19 yang didesain menjadi sebuah kapal dengan kecepatan tinggi. Selain memiliki kecepatan yang sangat tinggi, kapal ini juga terkenal dengan kelakuan kasar para krunya, terlebih bagi kru baru. Dan arti sesungguhnya dari Blow the Man Down tersebut adalah pukul dia dengan kepalan tanganmu hingga ia jatuh tersungkur. Itulah yang dinilai tidak mendidik. So I gave her me flipper and took her in tow. Dan lagu anak yang sebenarnya mengerikan yang terakhir datang dari Jepang berjudul Kagome Kagome. Kagome Kagome adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh sekitar 5 hingga 6 anak. Mereka bermain dengan membentuk lingkaran dan berjalan mengitari seorang anak yang duduk di tengah-tengah sambil menutup mata dengan kedua tangannya. Tidak hanya memutarnya, para pemain lain juga menyanyikan lagu Kagome Kagome. Setelah lagu selesai dinyanyikan, seorang anak yang menutup matanya itu harus menebak nama teman yang berdiri tepat di belakangnya. Kalau berhasil menebak, pemain yang disebutkan namanya harus bertukar posisi. Terlepas dari permainan tradisional, konon banyak penafsiran tentang arti kata kagome itu sendiri. Di Jepang, kagome memiliki banyak arti, seperti kotak bambu, berkeliling, duduk mendekam, ada juga mengartikan sebagai tempat hukuman mati yang dikelilingi pagar bambu. Pemirsa, itulah 7 lagu anak yang sebenarnya mengerikan versi on the spot. Sudah seharusnya peran orang tua lebih teliti lagi dalam memilih lagu yang benar-benar mengandung unsur edukatif. Karena sangat tidak pantas jika anak-anak mengetahui arti yang sesungguhnya dari lagu yang sering mereka nyanyikan.